Di video kali ini kita akan membahas salah satu algoritma yang namanya adalah polynomial regression. Nah, algoritma ini dia jauh lebih fleksibel sehingga dia lebih cocok ke lebih banyak kasus. Ketika kita memiliki persebaran data seperti ini, kita nggak bisa menggunakan fungsi linear yang udah kita pelajarin sebelumnya. Nah, disinilah kita perlu menggunakan polynomial regression yang lebih cocok ke distribusi data yang tidak linear. Rumus dari polynomial regression adalah fx sama dengan wx ditambah wx kuadrat ditambah wx pangkat 3 sampai wx pangkat n ditambah b. Nah, n di sini ini biasa kita sebut dengan ordo atau derajat. Jadi berikutnya ketika misalkan kita bilang polinomial berderajat 4, maka fx sama dengan wx ditambah wx pangkat 2 ditambah wx pangkat 3 ditambah wx pangkat 4 ditambah b. Jadi pangkat 1 sampai pangkat 4. Atau kalau misalkan polinomial berderajat 1, maka fx sama dengan wx ditambah b. Ini rumusnya sama seperti fungsi linear kita. Nanti kita bakal lihat kenapa kita menggunakan rumus seperti ini. Nanti bakal ada suatu kasus di mana mungkin kita cuma butuh fungsi yang membutuhkan pangkat 1 dan pangkat 4. Karena kita membutuhkan pangkat 4, otomatis kan kita juga memasukkan pangkat 2 dan pangkat 3 ya. Jadi nanti di pangkat 2 dan pangkat 3, W-nya, parameter W-nya itu nilainya akan 0. Jadi 0 dikalikan dengan X kuadrat nanti hasilnya bakal 0 atau sama dengan dihilangkan. Sehingga fungsinya itu menjadi Wx ditambah Wx pangkat 4 ditambah B. Jadi bukan berarti misalkan kita butuh pangkat 10, bukan berarti kita butuh dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jadi nanti W-nya ini bisa menghasilkan nilai 0 sehingga beberapa pangkat mungkin dihilangkan. Nah, kita bakal lihat logika kenapa fungsi polinomial itu menggunakan pangkat-pangkat seperti ini ya. Jadi misalkan di sini kita menggunakan polinomial yang berderajat 3. Maka fungsi kita sama dengan Wx ditambah Wx kuadrat ditambah Wx pangkat 3 ditambah B. Nah, misalkan di sini W1 atau W ketika pangkatnya 1 itu nilainya 1. Lalu W2 ketika pangkatnya 2 itu nilainya min 1. Nah, W3 nilainya 1 dan B nilainya 0. Maka fungsi kita ketika kita ubah W-nya ini menjadi 1x ditambah min 1x kuadrat ditambah 1x pangkat 3 ditambah 0. Atau sama dengan fx sama dengan x dikurang x pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Nah, di sini kita bakal lihat ya. Jadi misalkan ketika x-nya 0, maka kita masukkan, kita ubah semua x-nya menjadi 0. Maka 0 dikurangin 0 kuadrat ditambah 0 pangkat 3 hasilnya adalah 0. Jadi ketika x-nya 0, nilai y-nya juga 0. Lalu misalkan ketika x-nya 1, maka kita ubah semua 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3 sama dengan 1. Jadi ketika nilai x-nya 1, maka nilai y-nya adalah 1. Nah, berikutnya misalkan ketika x-nya 2. Nah, ketika x-nya 2, maka 2 dikurangin 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 4. Berarti kan sama dengan 2 dikurangin 4 ditambah 8. Hasilnya adalah 6. Jadi ketika x-nya 2, nilai y-nya adalah 6. Jadi sekitar di sini. Berikutnya adalah ketika x sama dengan 3, maka fx sama dengan 3 dikurangin 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 hasilnya adalah 21. Jadi ketika x-nya 3, nilai y-nya adalah 21. Nah, kita coba sekarang yang negatif ya, ketika x-nya negatif. Ketika x-nya sama dengan min 1, maka fx sama dengan min 1 dikurangin min 1 kuadrat ditambah min 1 pangkat 3, hasilnya adalah min 3. Jadi ketika x-nya min 1, nilai y-nya adalah min 3. Jadi sekitar di sini. Berikutnya adalah ketika x-nya min 2 ya. Jadi ketika x-nya min 2, fx sama dengan min 2 dikurangin min 2 kuadrat ditambah min 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah min 14. Jadi ketika x-nya min 2, nilai y-nya adalah min 14. Nah, ketika kita hubungkan antar titik ini, maka dia akan menghasilkan grafik yang seperti ini. Jadi dengan kita berikan pangkat-pangkat ini, dia akan menghasilkan grafik yang sudah non-linear, berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana visualisasi grafiknya di derajat polinomial yang berbeda. Nah, ketika derajatnya 1, bisa kita lihat dia seperti sebelumnya ya. Dia kan kalau derajat 1 dia fungsinya menjadi Wx tambah B kan kita lihat sebelumnya. Sama seperti fungsi linear, makanya grafiknya lurus sama seperti linear regression sebelumnya. Nah, semakin naik derajatnya,
itu bisa kita lihat dia semakin kompleks, semakin berliku-liku. Jadi efek dari derajat itu dia membuat semakin kompleks grafik yang kita miliki. Nah, derajat polinomial ini juga merupakan sebuah hyperparameter yang bisa kita pilih secara manual ya. Jadi kita bisa nentukan mau apakah grafik kita sederhana atau semakin kompleks atau sangat amat kompleks. Kilas kalau kita lihat derajat 12 itu bagus karena dia semakin kompleks dan dia semakin mengikuti datanya secara detail. Di dalam machine learning, ketika model kita terlalu kompleks, itu dia akan menghafal data sehingga dia memiliki permasalahan yang namanya overfitting. Kenapa kalau dia terlalu menghafal data itu menjadi suatu masalah? Bisa kita lihat di kanan ini kita memiliki grafik untuk menebak harga rumah berdasarkan luas tanahnya. Nah, di sini kita memiliki suatu data yang kita sebut dengan data noise atau data yang aneh, yang tidak sesuai dengan biasanya. Idealnya ketika luas tanah itu semakin besar, semakin luas suatu rumah, maka otomatis harganya semakin tinggi kan. Nah, ternyata ada suatu rumah yang luasnya 20 namun dia harganya rendah. Mungkin di sini rumahnya berhantu atau mungkin rumahnya bekas pembunuhan, makanya harganya jadi drop. Nah, kalau model kita terlalu detail, dia bakal menghafal data yang noise ini sehingga berikutnya ketika ada orang yang memiliki luas tanah 20, maka akan diprediksi harganya itu di bawah 100 juta. Padahal kan kita maunya dia sesuai dengan harga pasarnya kan. Ketika luas tanahnya 20, kita mau memprediksi sesuai harga pasar yaitu sekitar 190 juta. Disinilah kenapa model kita itu nggak bisa terlalu kompleks. Nah, selain overfitting, ada juga masalah lainnya yaitu yang namanya underfitting, yaitu modelnya terlalu sederhana. Seperti derajat polinomialnya itu terlalu rendah. Jadi dia nggak menghafal datanya sama sekali, nggak cocok dengan persebaran datanya. Untuk mengetahui apakah model kita itu overfit ataupun underfit, kita perlu tahu konsep bagaimana cara membagi dataset. Ketika kita melatih suatu model, itu biasanya akan kita bagi ke dalam 3 jenis dataset. Yang pertama ada data training, yang kedua ada data validation, dan yang terakhir ada data test. Nah, data training ini sendiri adalah data yang kita berikan kepada model untuk dia berlatih ya. Setelah kita selesai melatih model, itu kita perlu mengetahui apakah model yang kita pilih itu cocok, apakah data yang kita berikan itu sudah bagus atau belum, apakah hyperparameter yang kita berikan itu bagus atau tidak, apakah derajat polinomial terlalu tinggi atau tidak. Nah, disinilah kita gunakan yang namanya data validation. Bagaimana cara kita mengetahui apakah modelnya itu overfit atau underfit menggunakan data validation? Kita bisa lihat ada 3 grafik yang ada di bawah sini. Nah, di grafik pertama, kita bisa lihat bahwa trennya itu semakin rendah dan semakin bagus. Sedangkan hasil pengujiannya terhadap data validation itu masih tinggi. Dia ada jarak yang jauh antara data train dan data validation. Nah, ini berarti model kita overfit, yaitu dia terlalu menghafal data training, sehingga dia nggak memahami polanya secara general. Makanya ketika kita melihat pola seperti ini, berarti model kita overfit. Nah, yang kedua di sini ada pola ketika training dan validation-nya itu berdekatan ya, hasil kemampuannya berdekatan. Tapi keduanya ini masih sama-sama tinggi. Berarti di sini kita memiliki model yang underfit, yaitu kemampuan modelnya itu jelek mau di training ataupun ketika dicoba di data validation. Nah, yang ideal itu seperti di grafik ketiga. Jadi dia kemampuannya bagus di kedua dataset ini, di data training dan data validation. Yang terakhir ada namanya data test. Nah, data test ini adalah data final yang kita gunakan untuk menguji performa dari model kita. Nah, data test ini berbeda dengan data validation. Pada saat kita melihat akurasi dengan data validation, itu kita masih bisa mentuning ulang model kita ya. Kita bisa mengatur hyperparameternya atau kita bisa mengganti model dan sebagainya. Nah, untuk data testing itu kita nggak boleh lagi mengatur modelnya karena ini benar-benar ingin melihat bagaimana performa model kita di dunia nyata. Jadi alurnya pertama kalian latih model dulu dengan data training, lalu setelah kalian selesai melatih, kalian validasi apakah model ini benar-benar sudah bagus atau belum, apakah pemilihan modelnya sudah pas, apakah pemilihan hyperparameternya sudah pas, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian benar-benar sudah yakin bahwa modelnya ini bagus, baru kalian uji dengan data testing untuk melihat bagaimana performa model ini ketika diterapkan di dunia nyata. Nah, ketika tadi kita membahas tentang derajat polinomial, kita bisa melihat ketika derajatnya sangat tinggi, itu grafiknya menjadi sangat amat kompleks, seperti yang ada di grafik A ini.
Nah, kita itu nggak perlu selalu menurunkan derajat polinomialnya. Kita bisa menggunakan derajat polinomial yang tinggi seperti 12, lalu kita menerapkan teknik yang namanya regularisasi. Jadi derajat yang 12 tadi sangat kompleks, dengan teknik regularisasi, dia bisa menjadi sedikit landai, dia bisa grafiknya lebih santai, seperti yang ada di grafik B. Regularisasi ini dia juga merupakan hyperparameter ya. Jadi semakin tinggi regularisasinya, semakin landai juga dia sehingga hampir mendekati garis lurus. Rumus dari regularization adalah cost function yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ditambahkan dengan lambda dikali dengan semua parameter W yang kita miliki di modelnya. Nah, lambda inilah yang kita atur ya. Jadi semakin tinggi nilai lambda, tadi dia semakin landai. Kenapa kita menambahkan nilai dari cost? Jadi kenapa suatu grafik itu sangat tajam, kenapa dia sangat lancip, itu karena nilai W-nya sangat tinggi. Jadi dengan kita menambahkan cost-nya, maka model merasa, wah error kita sangat tinggi nih. Jadi kita harus turunkan parameter W yang kita miliki yang ada di modelnya. Jadi karena parameter W-nya semakin turun, maka dia semakin landai. Makanya semakin besar cost-nya, maka dia akan semakin menurunkan nilai parameternya. Nah, kalau lambda kita semakin tinggi, berarti kan cost kita semakin besar ya, semakin tinggi. Makanya dia bisa semakin sangat amat landai. Rumus ini kita namakan dengan L1 atau lasso. Nah, ada rumus regularization lainnya, yaitu L2 atau yang biasa kita sebut dengan ridge. Rumus dari ridge sama, cuman bedanya di sini dia dikuadratkan. Kalau ini kan dia nilai absolut dari W, sedangkan ini dikuadratkan. Kapan kita pakai L1 atau kapan kita pakai L2? Jadi L2 ini cocok ketika kita memiliki dataset yang udah bersih. Jadi semua fiturnya itu udah dipakai. Sedangkan L1 itu cocok ketika datasetnya itu belum terlalu bersih. Kita masih memiliki fitur yang tidak berguna. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi misalkan ada suatu fitur yang nilai W-nya itu 4. Satu lagi fitur nilai W-nya 0,01. Nah, dengan L2, yang 4 itu kan dia akan dikuadratkan jadi 16. Jadi nilainya sangat amat besar. Sedangkan yang kecil itu 0,01 kalau dikuadratkan jadi sangat kecil, jadi 0,0001. Kan sangat amat kecil ya. Jadi yang besar itu bakal dihukum dikuadratkan dikali lipat, sedangkan yang kecil dia bahkan nggak dihukum sama sekali kan. Hukumannya sangat amat kecil. Sedangkan dengan lasso, dia semua fitur itu dianggap setara. Jadi mau yang besar ataupun yang kecil hukumannya sama. Sehingga yang besar itu turun, yang kecil bisa sampai hilang, sampai ke 0, mendekati 0. Jadi L1 lasso itu cocok untuk ketika ada feature yang nggak berguna, jadi sekalian dihilangkan aja sama dia. Sedangkan L2 itu semua feature itu berguna, kalian cuma mau menghukum yang terlalu lancip aja, yang terlalu tajam aja, feature-feature yang terlalu berlebihan W-nya. Ada masalah lainnya yang timbul ketika kita menggunakan polynomial regression, yaitu ketika nilainya itu terlalu tinggi. Kenapa ini menjadi sebuah masalah? Karena misalkan kita menggunakan derajat 5 atau derajat 10, berarti kan dia pangkat 10. Nah, ketika 32.000 ataupun 40.000 dipangkatkan 10, itu nilainya menjadi sangat amat besar. Bisa kayak jutaan, puluhan miliar, triliunan, dan segala macam. Nah, ketika nilainya terlalu besar itu, komputasi untuk menghitungnya itu menjadi lama. Makanya ketika kita memiliki nilai yang sangat besar, kita perlu melakukan yang namanya feature scaling. Selain masalah nilainya menjadi terlalu besar, ada masalah lainnya ketika suatu feature itu nilainya kecil, cuman puluhan, sedangkan feature lainnya itu nilainya puluhan ribu. Nah, jadi misalkan kita ingin menebak nilai 400, yang nilainya puluhan ribu ini pasti bakal kita kalikan dengan nilai yang sangat kecil ya, misalnya 0,005. Karena kalau kita kalikan dengan 10, dia bukannya 400, nanti kalau dikalikan 10 malah jadi melebihi kan. Jadi ketika nilainya besar, maka otomatis W-nya itu menjadi kecil, sedangkan yang nilainya cuma puluhan, otomatis W-nya itu besar kan. Jadi kalau kita lihat ini W-nya puluhan, sedangkan yang ini 0,005. Kalau kita ingat sebelumnya di rumus gradient descent, kita memiliki yang namanya learning rate, yaitu untuk mengubah nilai parameter ini. Nah, ini learning rate ini di setiap feature itu bakal sama semua. Jadi misalkan learning rate kita 0,5, maka mau W1, mau W10, mau yang nilainya 20, itu semuanya nilainya 0,5 semua learning rate-nya. Permasalahannya, untuk nilai W yang 20 itu otomatis dia butuh learning rate yang lebih besar. Sedangkan nilai yang sangat amat kecil itu dia butuh learning rate yang lebih kecil.
Makanya di sini kita perlu menyamakan mereka. Misalkan yang ini puluhan, nah ini juga harus puluhan biar mereka bisa berbagi learning rate yang sama. Salah satu metode feature scaling yang mudah itu kita bisa mengubah satuannya. Jadi misalkan ini satuannya kan meter. Itu bisa kita ubah menjadi kilometer. Jadi misalkan ada yang 32.000, kita ubah menjadi 32. Yang ini 40.000, kita ubah jadi kilometer menjadi 40. Metode lainnya yang bisa kita gunakan itu namanya adalah standarisasi, standardization, atau biasa juga kita sebut dengan Z-normalization. Metode ini dia lebih cocok daripada metode sebelumnya ya, karena untuk seperti contoh kasus ketika yang tadi kan dua-duanya puluhan ribu. Nah ini ketika misalkan datanya ada yang puluhan, ada yang puluhan ribu, ada yang ribuan. Nah ini kalau kita buat jadi kilometer, ini bakal jadi sangat amat kecil, terlalu kecil kan. Padahal kita mau dia range-nya itu sama. Makanya di sini kita gunakan yang namanya standardization. Jadi nanti semuanya ini bakal sekitar 0,3 gitu, 0,1 semuanya sekitar di bawah 1 kira-kira. Walaupun tetap bisa lebih ya, cuman kira-kira range-nya nggak terlalu jauh. Jadi rumus dari Z normalization adalah Z sama dengan X dikurang min dibagi dengan standard deviation. Jadi contohnya di sini untuk jarak ke bandara ini kalau kita hitung minnya yaitu ini kita tambahkan, kita tambahkan, kita tambahkan, kita bagi 3, nilainya adalah 13.744. Standar deviasinya ini standar deviasi itu persebaran datanya ya, seberapa menyebar dia. Nah, standar deviasinya di sini 18.571,92. Jadi kalau kita hitung, misalkan untuk yang nilai 32 nih. Jadi hasilnya adalah 32 dikurang dengan min-nya 13.000 ini, 13.000 dibagi dengan standar deviasinya 18.000 sekian. Hasilnya adalah min 0,73. Nah, ini dia hasilnya semuanya. Jadi yang nilainya 32 itu menjadi min 0,73. Sedangkan yang nilainya 40.000 itu menjadi 1,41. Untuk yang 1.200 menjadi min 0,67. Nah, sekian dulu video kita kali ini untuk polynomial regression. Nanti bakal ada quiz juga buat kalian untuk ngetes kemampuan kalian ya. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.